mendengar berita? Apa itu berita? Apa saja ya unsur di dalamnya? Oke, kita akan mempelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah. Semoga kesehatan serta keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada pantun nih buat kalian. Coba dengarkan ya. Kota Jepara, Kota Kartini, Pulau Bali, Pulau Dewata. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar unsur dalam berita. Hore! Nah, ini kadenya. Anak-anak sudah siap pembelajaran hari ini? Iya, bagus ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Sekarang dengan nada tilawatil bisa? Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus ya. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ternyata nak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks berita sudah diatur dalam Al-Quran loh. Pada surat apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Pada surat Al-Furqan ayat 56. Oke, Ibu akan membacakan ayat tersebut. Mana ya Al-Qurannya? Oke, nah ini dia Al-Qurannya. Oke, sebentar, Ibu cari dulu ya. Oke, surat Al-Furqan ayat 56. Oke, dengarkan baik-baik. Ini Ibu akan membacakan untuk kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila mubashshira wa nadhira. Shadaqallahul azim. Oke, kita kembalikan dulu ya Al-Qur'annya. Al-Quran. Oke. Arti dari surat Al-Furqan ayat 56 tadi yaitu, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Oke, ada yang tahu nggak maksud surat tadi apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Oke, maksud dari surat Al-Furqan ayat 56 tadi yaitu Muhammad atau Nabi kita sebagai pembawa kabar gembira atau sebagai peringatan. Oke, jadi ada kaitannya ya, berita itu ada dua jenis, yaitu sebagai kabar gembira atau sebagai pemberi peringatan, seperti itu. Oke, sudah paham sampai sini ayat yang berkaitan dengan berita tadi? Oke, baik ya. Selanjutnya kita langsung saja nih ke materi kita pada hari ini. Baik nak, masuklah kita pada materi hari ini, yaitu materi inti, teks berita. Yang pertama dulu nih, kita belajar tentang pengertian teks berita. Ada yang tahu pengertian teks berita itu apa? Iya, benar. Jadi, pengertian teks berita adalah laporan yang berisi informasi yang bersifat aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Oke, udah paham? Apa tadi pengertiannya? Iya, laporan yang berisi tentang informasi bersifat aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Oke, itu tadi pengertian ya. Materi yang kedua atau poin kedua itu unsur dalam berita. Ada berapa? Oke, baik ya, ada 6. Yang pertama apa? What. Yang kedua, who. Yang ketiga, when. Keempat, where. Kelima, why. Yang terakhir atau yang keenam, how. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, what. What itu apa yang terjadi. Yang kedua, tentang who. Siapa yang terlibat. Yang ketiga, tentang when. Kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, ada where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, ada why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, yaitu ada how, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Oke, baik, sudah paham ya? Sudah paham atau belum? Oke, bagus. Ada 6 unsur dalam berita. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan berita berikut ini. Keputusan pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ibadah sholat tarawih dan Idul Fitri berjamaah di masjid dengan syarat pelaksanaan ibadah dilakukan secara terbatas.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan bahwa sholat tarawih dan Idul Fitri pada dasarnya diperbolehkan, asalkan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dalam pelaksanaan ibadah berjamaah di bulan suci Ramadan, Menko PMK tersebut juga meminta ibadah sholat tarawih di tengah pandemi COVID-19 dilakukan secara simpel agar tidak memakan waktu yang panjang. Kegiatan ibadah selama Ramadan dan ibadah Idul Fitri, yaitu sholat tarawih dan sholat Idul Fitri, pada dasarnya diperkenankan atau dibolehkan. Yang harus dipatuhi adalah protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan. Begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak waktunya tidak berkepanjangan, tidak terlalu panjang. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyambut baik keputusan pemerintah yang mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih dan Idul Fitri di masjid dengan kapasitas 50%. Meski telah diadakan, PBNU menghimbau agar setiap masjid dan umat dapat mematuhi protokol kesehatan secara ketat agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Saya menyambut baik kebijakan pemerintah yang memperbolehkan umat Islam menjalankan tarawih di tempat ibadah. Oleh karena itu, mari patuhi protokol kesehatan. Meski sudah diizinkan oleh pemerintah, Muhammadiyah menyarankan umat manusia tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Hal ini seiring masih adanya temuan COVID-19 meski trennya berangsur turun. Muhammadiyah juga telah mengeluarkan surat edaran atas keputusan ini. Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Karena itu maka Muhammadiyah menganjurkan kepada warga persyarikatan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Yeay, kembali lagi di kelas. Oke, jadi dari berita yang telah disajikan tadi, yuk mari sama-sama untuk menganalisis unsurnya. Ada berapa unsur tadi? Oke, benar sekali ada 6. Oke, yang pertama dulu nih, unsur yang pertama yaitu tentang what atau apa. Berita tersebut membahas tentang apa? Oke, benar sekali ya, yaitu tentang pemerintah izinkan sholat tarawih di masjid asal menjalankan prokes atau protokol kesehatan secara ketat. Nah, itu tadi unsur yang pertama. Sekarang unsur yang kedua, who atau siapa. Siapa saja yang terlibat dalam berita tadi? Oke, nah tadi tokohnya ada 3. Ada PBNU, Muhammadiyah, satu lagi Pak Menteri Muhadjir Effendi, seperti itu. Sekarang kita ke unsur yang ketiga, ya, yaitu when, kapan. Jadi berita tadi terjadi kapan ya? Oke, kalau hari ini sudah termasuk bulan Ramadan, berarti berita tersebut sebelum bulan Ramadan. Oke, unsur yang keempat yaitu ada where. Where itu di mana? Jadi berita tadi terjadi di mana ya? Ya, benar sekali. Berita tersebut terjadi di Jakarta. Oke, sekarang kita langsung ke unsur yang kelima, yaitu tentang why. Why itu apa? Oke, benar sekali ya. Why itu alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa itu. Jadi latar belakang dari berita tersebut adalah ketika ini masih pandemi, jadi walaupun kita diperbolehkan untuk sholat tarawih di masjid, tetapi dengan alasan tetap menjalankan prokes dengan ketat. Nah, itu tadi why atau mengapa. Sekarang lanjut ke unsur yang keenam atau terakhir, yaitu unsur how atau bagaimana. Nah, jadi dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menyetujui pelaksanaan sholat tarawih di masjid dengan syarat mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Nah, sudah paham kan? Tadi kita sudah menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam berita. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian unsur-unsur dalam berita. Sudah paham ya? Oke, coba Ibu ulang lagi ya. Definisi berita, apa itu? Oke, benar. Jadi, laporan yang berisi informasi yang bersifat akurat, terkini, dan berdasarkan fakta. Oke, lalu ke poin kedua, yaitu tentang unsur-unsur berita. Ada berapa? Iya, benar. Ada 6. Biasa disingkat dengan 5W dan 1H. Apa saja itu? Yang pertama ada what. Yang kedua ada who. Yang ketiga ada apa? Oke, benar, when. Keempat ada where. Kelima ada why. Yang keenam atau yang terakhir ada how. Oke, artinya apa? Oke, untuk menghafalkan itu, Ibu ada lagu nih buat kalian. Coba dengarkan baik-baik ya. Oke, di berita ada 6 unsurnya. 5W 1H itu singkatannya. Yang pertama what itu apa? Kedua who siapa? Ketiga when itu kapan? Keempat where di mana? Kelima why mengapa? Keenam how bagaimana? Oke, nah gampang sekali kan? Nanti jangan lupa dihafalkan di rumah ya untuk mempermudah kita dalam pembelajaran unsur-unsur dalam berita. Nah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan?
Oh, tidak ada. Oke, berarti sudah paham semua ya. Bagus, mantap. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu ada pantun nih buat kalian. Coba dengarkan ya. Naik kereta ke kota Cikini, pulangnya membeli selasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.